Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Tifasna dengan NIM 2501081005. Saya berasal dari kelas Teknik Komputer 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya kepada Bapak Pengampu Bapak Ihsan sebagai dosen teori basis data di kelas saya. Nah, yang pertama di sini kan saya punya struk. Itu ada nomor struk, tanggal, nama pelanggan, alamat, kasir. Di sini ada juga kode barang, nama barang, jumlah, sama harga. Untuk tidak memperlama waktu, Pak, saya langsung aja ke tabel UNF. Nah, seperti yang Bapak lihat, kan di tabel UNF ini datanya kan masih bercampur ya, Pak. Nama pelanggan, kode barang, nama barang. Jadi di sini tuh datanya tuh bercampur, terus ada pengulangan, terus sulit juga buat diolah. Nah, karena itu makanya kita buat ke tabel 1 NF-nya, Pak. Nah, di tabel 1 NF ini saya pecah nomor struk yang S002 ini menjadi 3 baris. Nah, jadi tujuannya satu untuk espresso, satu lagi untuk latte, dan satu lagi untuk croissant. Nah, di sini kan nomor struk saya jadikan PK ya, Pak. Kayak gini, S002 ini satu untuk espresso, satu untuk latte, dan satu lagi untuk croissant. Nah, kenapa saya bikin PK? Karena dia ini kan identitas transaksi. Namun karena di satu struk itu bisa punya banyak barang, maka saya kombinasi antara nomor struk dengan kode barang dan bisa dianggap sebagai kunci unik, Pak. Makanya di sini saya jadikan dia PK. Nah, kan udah dipisah-pisah nih. Nah, lanjut ke 2NF. Kenapa? Karena kan di NF1 tuh masih ada duplikasi. Misal kayak nama barang tadi masih berulang, Pak, di setiap transaksi. Makanya dengan 2NF ini kan data barang dipisahkan sehingga perubahannya cukup dilakukan sekali aja. Nah, di tahap ini saya pisahkan data yang tidak bergantung langsung pada primary key, Pak. Nah, terbentuk 3 tabel, ada tabel transaksi, barang, sama detail transaksi. Nah, di sini di tabel transaksi itu kan ada nama struk, tanggal, nama pelanggan, alamat. Di tabel barang ada kode barang, ada nama barang. Di tabel detail transaksi itu ada nomor struk, kode barang, sama jumlah dan harga. Nah, terus primary key di nomor struk itu di tabel transaksi. Nah, di nomor struk di bagian tabel detail transaksi kan ada FK-nya juga nih, Pak. Nah, kenapa? Karena nomor struk di detail transaksi ini nanti menunjuk ke tabel transaksi. Maka jadi FK di sini, Pak. Nah, gitu juga sama kode barang. Kode barang kan juga saya bikin FK karena nanti kode barang yang ada di data transaksi ini bakal menunjuk ke tabel barang. Itu, Pak. Nah, jadi kan di 2NF ini kan masih ada data yang berulang. Nah, makanya kita melakukan perubahan di 3NF. Nah, nanti yang akan dirubah itu alamat pelanggan cukup dilakukan sekali di tabel pelanggan aja, Pak. Pada tab ini saya hilangkan ketergantungan transitifnya, Pak. Kayak nama pelanggan dan alamat itu saya simpan dalam satu tabel di tabel pelanggan. Dengan di sini ID pelanggannya saya jadikan PK. Sedangkan di tabel transaksi ID pelanggan saya jadikan FK. Nah, di sini kan di tabel transaksi nomor struk saya jadikan primary key dan ID pelanggannya saya jadikan foreign key. Di tabel pelanggan itu ID pelanggan saya jadikan primary key, Pak. Kan di tabel transaksi ini kan nomor struknya kan saya jadiin primary key dan ID pelanggannya saya jadikan foreign key karena nanti ID pelanggan ini akan menunjuk ke ID pelanggan yang dimana di tabel pelanggan ini ID pelanggannya itu bersifat primary key. Nah, di 3NF ini kan, Pak, kan ada
kasir. Nah, kasir ini kan bukan kandidat key, tapi kan dia jadi penentu data. Nah, di BCNF ini saya pribadi melebur lagi Pak data-datanya, kayak data pelanggan saya bikin tabel pelanggannya lagi sendiri. Nah, tadi kan kita akan membahas si kasir. Si kasir ini kan tadi saya bilang dia tuh kan bukan kandidat key, tapi dia kan penentu data. Nah, makanya di sini tuh saya bikin tabel kasir Pak, dengan ID kasirnya tuh primary key. Nah, karena menurut saya di BCNF ini masih ada potensi atribut yang menyimpan banyak nilai, makanya saya bikin 4NF dengan data yang benar-benar atomik Pak. Nah, di 4NF ini tujuannya tuh buat mengatasi multi-value dependensinya Pak. Jadi untuk data kasir dan juga transaksi itu benar-benar saya pisahkan lagi Pak. Jadi nggak ada atribut yang nyimpan lebih dari satu nilai. Nah, di tabel transaksi ini nomor struknya kan primary key. Nah, sama kayak di BCNF tadi. Nah, di sini kan yang FK. Nah, di sini ID pelanggan dan ID kasir saya jadikan foreign key buat menjaga hubungan antar tabel. Nah, meskipun di 4NF ini udah aman, join antar tabel kan bisa menghasilkan redundansi. Dengan 5NF, hasil join tuh nggak nimbulin data ganda lagi Pak. Semuanya, semua relasinya tuh udah jelas, data konsisten dan efisien. Nah, contohnya sini, ini kan data 5NF. Nah, di tabel 5NF ini Pak, tabelnya tuh udah yang paling optimal. Semua entitasnya tuh udah punya tabel masing-masing, kayak tabel pelanggan, tabel kasir, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Nah, di pelanggan ini, di tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. ID kasir, ada ID kasir sebagai primary key, nama kasir. Nah, di tabel barang itu ada kode barang dan nama barang. Transaksi itu ada nomor struk, tanggal, ID pelanggan, dan ID kasir. Tabel detail transaksi ada nomor struk, kode barang. Di tabel transaksi ada nomor struk, ada kode barang, dan jumlah harga. Nah, di masing-masing tabel itu punya primary key Pak. Di tabel pelanggan ada, di ID kasir ada, tabel barang juga ada, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Kalau ditanya kenapa ada 1NF sampai 5NF, kalau dari yang Bapak jelaskan waktu Zoom kemarin itu, kalau 1NF itu tujuannya tuh buat memecahkan data supaya setiap kolom itu cuma berisi satu nilai. Nah, kalau 2NF itu buat memisahkan data yang nggak bergantung langsung pada primary key Pak. Nah, 3NF itu kan menghilangkan ketergantungan sensitif, misalnya data pelanggan dipisah. Nah, untuk BCNF itu tujuannya buat memastikan semua determinannya itu kandidat key, jadi kasirnya itu juga dipisah di BCNF. Di 4NF itu nanti buat mengatasi multi-value dependency, jadi nggak ada atribut yang menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, nanti hasil akhirnya tuh dapat di 5NF. Nah, di 5NF itu tuh nanti hasil yang paling optimal, karena semua entitasnya tuh punya tabel sendiri, terus nggak ada lagi yang namanya redundansi. Nah, kenapa ada PK dan FK? Nah, kalau kata Bapak PK itu dipakai sebagai identitas unik di setiap tabel, supaya nanti nggak ada yang data yang ganda. Nah, foreign key itu dipakai buat menghubungkan antar tabel Pak, misal ID pelanggan di transaksi. ID pelanggan di transaksi ini kan menuju ke tabel pelanggan. Nah, di sini. Jadi PK itu, jadi nanti primary key itu menjaga keunikannya Pak.
Nah, Frankie itu menjaga hubungan antar tabel agar tetap konsisten. Jadi, sekian penjelasan dari saya, Pak. Kalau ada kata-kata yang salah atau salah penyebutan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.